Hai guys, kali ini kami ada di Kapadokia mengunjungi kota bawah tanah. Dahulu sebelum pemerintahan Sultan Ottoman, masyarakat Kapadokia tinggal di gua-gua di permukaan dan pinggir jalan. Namun mereka juga punya tempat tinggal di bawah tanah yang diukir dari batu vulkanik yang lembut untuk persembunyian saat musuh menyerang. Kota bawah tanah. Nah, gelap gulita. Kota bawah tanah. Bismillah. Oke, kita ingatkan dulu orang Kapadokia hidup di dalam gua. Hari ini kita akan lihat kota bawah tanah underground state. Jangan mikir dulu orang Kapadokia hidup di bawah tanah, bukan. Mereka hidup di luar, di pinggir jalan dan di jalan kita udah lihat berapa gua kan. Mereka hidup di gua, di dalam gua. Di daerah Kapadokia Bapak Ibu akhirnya ada lebih 200 kota bawah tanah. Dan ya, karena bisa lihat kota bawah tanah 7 lantai ke bawah tanah. Dan ini karena itu turun naiknya susah. Jadi hari ini kita akan lihat bagian ini. Karena tidak harus turun sampai bawah, tidak harus naik lagi. Itu satu lantai, kita bisa lihat semuanya di kota bawah tanah ada apa, bisa lihat. Walau ada 7 lantai, ini turis don't lihat semua lantai karena kurang aman juga. Pemerintah cek kota bawah tanah yang mana aman, berapa lantai aman, dan kasih izin lantai itu saja. Dan karena ini hari ini kita akan lihat bagian ini doang. Akhirnya arkeolog terus menemukan satu kota bawah tanah lagi di daerah Kapadokia dan itu jadi kota bawah tanah terbesar dunia, 14 hektar. Satu gunung dari bawah sampai atas alam yang begini gua-gua terus. Murid nakal. Itu kenapa mereka buat kota bawah tanah? Apa ya? Kota bawah tanah itu kalau ada perang mereka bersembunyi aja di kota bawah tanah. Misal ini di dekat sini ada berapa orang? Contoh 3.000 orang. Untuk itu berapa orang harus bersembunyi? 1.000 orang. Mereka ini ikut itu dan buat apa? Buat sumur dulu. Berapa lantai cukup? Berapa ini ruang cukup? Mereka mikir dulu, kemudian mulai buat kota bawah tanah. Di daerah ini ada kota bawah tanah untuk berapa ratus orang, ada kota bawah tanah untuk berapa ribu orang. Oke? Di dalam juga saya akan step-step saya akan coba kasih informasi. Sekarang kita masih di ruang pertama. Ini apa? Ini kandang. Lihat, bisa lihat ke lubang-lubang. Kandang sapi. Kandang. Karena apa? Misalnya, kapan mereka pakai di kota bawah tanah kalau ada perang? Laki-laki yang kuat berperang, orang tua, wanita, anak kecil, yang sakit, mereka bersembunyi di kota bawah tanah. Dan biar ini musuh tidak tahu di mana ada kota bawah tanah, ruang pertama ini untuk sapi. Karena kalau ada tentara militer musuh atau mata-mata musuh, kalau lihat dari depan, ya ini mikir ini kandang saja dan baik. Di belakang ini ada satu terowongan untuk benar-benar masuk dalam kota bawah tanah. Sekarang kita baru akan masuk ya. Dulu. Ayo, coba. Dingin. Mustafa. Mustafa Kijit. Mus, mana mus? Mustafa. Dapur. Singapura. Ini tempat untuk bersembunyi kan kalau hari ini ada perang tidak mungkin ada yang tahu kapan perang itu selesai dan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan harus tinggal di sini. Karena itu harus ada makan juga. Ini hari-hari biasa mereka simpan semua makanan di sini.
sendiri bersembunyi dan itu mereka masak dan makan juga di sini. Kayak bikin Bapak Ibu waktu itu juga beberapa keluarga tinggal bersama-sama di sini waktu perang. Dan itu bisa sekarang keluarga A lapar mau masak dan makan sebentar lagi, B sebentar lagi, C gak boleh gitu, dilarang. Masak bersama-sama dan makan juga bersama. Dan rasa makanannya kurang atau tidak apa-apa. Yang penting ada makan, ya udah makan aja biar kenyang. Dan itu paling pentingnya apa? Waktu. Harus cepat-cepat masak dan harus cepat-cepat makan. Karena apa? Kenapa harus cepat? Satu, sekarang untuk masak ini di rumah ada gas atau ada listrik kan untuk masak di dapur. Tapi dulu tidak ada gas, tidak ada listrik. Kalau mau masak harus bakar kayu. Dan ini kota bawah tanah kan ventilasinya gak begitu bagus. Dan kalau lama-lama bakar kayu itu ada banyak asap, lihat. Dan itu kalau asapnya terlalu banyak tidak harus cari musuh. Langsung mati semuanya. Karena itu harus cepat-cepat masak dan matiin api. Sebab satu lagi apa? Kalau lama waktu itu bau makanan juga keluar. Waktu itu pasti ada yang luar tahu lah di sini ada bau makanan di mana mereka mulai cari. Karena itu harus cepat. Oke? Yuk. Ini apa mus? Mus. Ini loh. Water well. Sarapan. Batu karang. Di kota bawah sana, Bapak Ibu, pasti ada berapa lantai, berapa ruang. Tapi ini harus tahu ini ya. Ini tidak untuk hidup harian, tidak untuk komfort, tidak untuk menikmati. Untuk hidup seorang butuh apa? Itu doang ada di sini. Oke? Jangan cari wifi, jangan cari TV, jangan cari karaoke. Bisa. Tadi ada dapur kan? Ini bagian apa? Ini untuk simpan makanan, storage. Oke? Dan kalau lihat di pojok sana tadi kita dapat dari sebelahnya di sana ada satu lubang. Itu sumur untuk air. Oke, tapi sumur itu tidak alami, buatan. Dan mereka isi terus. Karena buatan itu air kalau nunggu lama di sana waktu itu pasti bau. Dan kalau coba minum itu pasti sakit. Karena itu air yang ada di dalam sumur itu gak begitu banyak. Dan di semua kota bawah tanah di lantai paling bawah pasti ada satu terowongan lagi untuk emergency. Kalau musuh coba masuk ke sini mereka lari dari bawah keluar dari tempat yang lain. Dan mereka ini cek di ujung terowongan itu kalau tidak ada musuh, kalau aman dan kalau airnya kurang mereka coba isi. Tapi di sana ada musuh, tak bisa keluar. Terus gimana? Kalau waktu itu kalau ada hal begitu mereka lakukan apa? Anak kecil atau orang sakit ajak minum air, yang lain minum apa? Minum wine, anggur. Oke. Kota bawah tanah. Sejarah kota bawah tanah daerah Kapadokia tidak jelas. Ada beberapa arkeolog bilang dari masa Romawi, ada beberapa arkeolog bilang sebelum Romawi sudah ada semuanya. Artinya kurang lebih 3000 tahun ya. Udah ada, tidak ada hubungi dengan orang Turki. Kebanyakan arkeolog bilang orang Nasrani pakai kota bawah tanah yang ada di daerah ini. Kemarin telah informasikan setelah Nabi Isa naik yang mau ikut sama dia mulai lari dari Yerusalem dan kemana-mana. Sebagian datang di daerah ini juga. Waktu itu ini juga masih Romawi, tapi sepi, damai. Tapi kadang ada pasukan Romawi lewat dari sini, kadang ada pasukan Arab. Kalau ada pasukan musuh, mereka baru pakai kota bawah tanah. Dan orang Nasrani suka wine juga kan? Dan bagusnya apa? Wine kalau nunggu air kalau nunggu lama bau dan kurang enak. Tapi wine semakin lama semakin enak. Karena itu mereka bikin wine. Di mana? Misalnya ada tempat begini, bawa ini buah anggur sini, injak-injak di sini, jusnya keluar, kemudian simpan di dalam pot begini, dan itu akan jadi wine.
Kalau sumur dalamnya Dan berapa dari meter? zaman itu sampai sekarang Wadi Kapadokia terkenal. Kalau sumur dalamnya berapa meter? Kalau kita itu apa? Kalau kita dalam kita dibilang kan mereka Airnya. itu untuk kota bawah tanah untuk berapa orang? Contoh 200 orang. Mereka coba hitung 200 orang butuh berapa liter air dan dalamnya harus berapa? Kadang ada 20 meter, kadang ada 50 Udah keluar meter. airnya. Iya. Yuk. Masalah teman, enggak masalah teman. Orang Turki pakai ini untuk kandang, untuk simpan makanan. Bukan untuk perang ya. Enggak. Mana mungkin ada negara yang berani menyerang sama Osman? Itu sudah jadi kesultanan kan? Itu nggak muat di sono. Mananya nggak muat. Di sono. Buat yang bolat di sana kan? Bolat. Bulat. Bulat. Bola pingpong. Itu Bapak Ibu pintu. Oh, Pintu. Kenapa ada pintu di sana? Contoh sudah tahu di sini ada berapa orang dan mereka pasti mau masuk kan? Pertama kali orang Kapadokia Bapak Ibu buat kota bawah tanah satu lantai aja dan itu juga gaya penjara. Tidak ada berapa lantai dan mereka gak bisa lari kemana-mana. Musuh kalau udah tahu ini di sini ada orang dan kalau itu satu lantai aja tumpuk kayu di bagian masuk tambah kayak asap masuk dalam dan sudah semuanya udah mati. Tapi kalau berapa lantai mereka harus masuk ke dalam. Nah, ketika ini yang ada di dalam coba lari, coba kabur dari sini, musuh ini biar tidak cepat-cepat ikut mereka ada pintu. Pintunya tutup, musuh gak bisa masuk, tapi mereka pasti akan coba buka pintu kan? Karena itu lihat di tengahnya ada lubang. Lubang itu untuk tusuk. Misal, ibu-ibu coba lari. Misal Pak Sony nunggu di sana, itu dia akan jadi korban, gak usah hidup lama-lama. Dan ketika ibu-ibu lari, coba keluar dari sini, dan kalau ada yang dekat sama pintu itu, Pak Sony tusuk dari dalam, biar mereka gak bisa cepat-cepat buka. Di sini tidak ada, tapi di di dalam beberapa kota bawah tanah, kadang bisa lihat lubang di kiri kanan juga. Di sini tidak ada, tapi itu juga untuk tusuk musuh. Dan misalnya musuh masuk ke sini, terowongan kan, ketika coba lewat dari sini dari luar kan bisa langsung ditusuk. Ada apa di dalam kota bawah tanah ini semuanya untuk keamanan. Misalnya tadi Pak Sony coba lihat lubang yang ada di ruang yang tadi di atas ada lubang, sebentar lagi juga ada itu. Sana aja, sini sini. Bos tanya bos, Boleh sini. ini asli apa udah direnov atau gimana? Udah direnov. Ini dibuat Apa pakai kamar manusia. Ada berapa tembok hampir jatuh ada ya. Karena itu bagian itu dia diperbaiki untuk dalam. Buatnya pakai mesin atau manual? Awal. Ini semuanya itu batu asli, benar batu asli. Tapi para bawah tanahnya ruangnya itu semuanya buatan. Mereka pembuat itu manual semuanya. Mereka sudah tahu besi, pakai besi. Dan ini batunya kuat tapi tidak batu biasa. Ini batu karang. Lebih halus daripada batu biasa. Contoh 20 orang kerja bersama dan di dalam satu bulan langsung bisa bikin ruang ini. Karena harus cepat-cepat bisa. Ini buat apa mus? Apa? Gereja. Berdongak. Tadi aku cerita. Lubang kalau ada di lantai atas itu untuk ventilasi, oke? Untuk sirkulasi. Tapi saya sekarang itu merasa dingin kan? Karena ada lubang di atas, ada terowongan di sana, di sini. Nah karena itu udara kota bawah tanah segar karena terowongan. Tidak ini ventilasi doang, tidak lubang doang. Karena kalau ada banyak terowongan, sirkulasinya juga begitu banyak dan itu udaranya juga begitu. Pengap ya. Oke. Dan sekarang merasa dingin karena terowongan. Tapi kalau benar-benar masuk dalam kota bawah tanah, start 16-17 derajat. Musim panas, musim dingin, selalu sama, tidak beda. Karena itu sekarang ada berapa gua yang benar-benar luas besar sekali, berapa truk bersama-sama bisa masuk dalam. Ini orang Turki pakai gua itu untuk lemon, untuk jeruk, untuk
untuk simpan lama-lama. Kan bulan ini misalnya panen lemon, tapi gak mungkin jual semuanya. Simpan di sana, dari sana jual semua bazar ke kota-kota yang lain bulan ini, bulan depan. Berapa lama bisa tahan di sana, gak usah ini simpan di dalam. Kayak di kulkas. Karena ini derajatnya stabil, langsung bisa simpan di sini, gak usah pakai listrik atau freezer. Lagi bagian ini Bapak Ibu satu lagi mau ingetin, kota bawah tanah dipakai oleh orang Nasrani, tidak oleh orang Muslim. Dan karena ini mereka orang Nasrani buat gereja juga. Sekarang kita di gereja, kalau lihat di sana ada cross, saya di sini juga. Bagian ini untuk pastor duduk di sana itu coba doa untuk teman-temannya, muridnya, semua doa ibadatnya di sini. Oke? Di satu negara. Siapa berani menyerang sampai sini? Karena itu masa orang Turki tidak pakai kota bawah tanah untuk bersembunyi, pakai untuk simpan barang atau kandang sapi domba, itu doang. Kapan daerah Kapadokia jadi terkenal di dunia? Baru jadi tempat wisata. Oke? Apa lagi? Penduduknya tinggalnya di mana? Apanya? Penduduknya tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Di lantai Masa Romawi, masa Utsmania, setelah membangun Republik Turki juga sampai 40 tahun yang lalu ya. Ini kebanyakan orang Kapadokia tinggal di dalam gua. Gua yang di atas. Oke, gua yang Saya di ada sini di di luar mana ya, ada? tidak di bawah tanah begini, di luar. Ada pembagi Di luar, di pinggir jalan, di dalam batu juga ada kan? Sampai Mereka saat lakukan, ini. ya. Mereka lakukan apa? Misalnya ini di sini ada gua, tapi tidak di bawah, di pinggir jalan atau di dalam batu menara-menara itu. Mereka bikin satu tembok depan gua itu, biar tutup, bikin pintu dalamnya gua. Mereka tinggal di Sampai sana, saat hidup di ini sana. ya? Enggak. Kapan daerah ini jadi warisan dunia dan kebanyakan tempat itu udah jadi tempat wisata. Misalnya Pak tinggal di dalam gua, tapi tidak ada suratnya. Nah, tempat itu udah jadi punya pemerintah, kan nggak boleh pakai lagi, itu jadi tempat wisata. Wisata. Gua tinggal di sana, tapi udah punya suratnya, masih punya dia. Kalau biasa aja, oke, pakai rumah aja. Tapi kalau tempatnya benar-benar besar, bisa jadi restoran, atau toko, hotel. Hotel ini Kapadokia benar-benar unik dan terkenal juga. Lagi, Udah, ayo keluar. Hai guys, ini pintu gesernya. Nah, ini masih di bawah tanah guys. Dingin sekali, dingin pol. Nah, itu zaman dulu dipakai untuk gereja karena yang tinggal di dalam gua ini adalah orang Nasrani. Nah, gelap kan? Gelap dan dingin. tinggal aja di sini. Foto di pintu geser. So, dia harus